Oke, masuk ke topik yang pertama, yaitu ada pengertian tanaman sayuran. Di sini kurang lebih ada dua pengertian dari tanaman sayuran ya anak-anak. Yang pertama itu ada bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air, serat tinggi, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua, yaitu tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Ibu jelaskan ya, jadi pengertian hortikultura ini adalah tanaman budidaya yang memerlukan perawatan yang lebih intensif, di mana perawatan ini harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin dan secara terus-menerus. Apakah bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Bagus. Baik, selanjutnya kita akan memahami pengertian budidaya. Nah, jadi budidaya adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh dan berkembang biak, atau bertambah banyak. Apakah bisa dipahami? Enggak, Bu. Nggak ngerti. Kata-katanya ribet, Bu. Ada yang lebih singkat? Budidaya adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan, ataupun mengembangbiakkan makhluk hidup atau benda. Kira-kira anak-anak apakah sudah paham pengertian dari budidaya ini? Kalau sudah, boleh reaksi like-nya. Sudah, Bu. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, anak-anak, pengertian dari budidaya tanaman sayuran itu apa? Nah, jadi pengertiannya adalah usaha memperbanyak tanaman yang mempunyai kadar air, serat tinggi, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia dan mendapatkan keuntungan. Kita masuk ke topik yang kedua, yaitu jenis-jenis tanaman sayuran. Oke, tapi sekarang kita main tebak-tebakan dulu yuk. Udah pada siap belum nih? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, mantap. Jadi, main tebak-tebakannya ini, nanti Ibu akan menampilkan sebuah gambar sayuran. Nah, anak-anak tebak nih, kira-kira itu namanya sayuran apa ya? Itu ya, anak-anak. Bisa dipahami? Oke. Kita mulai tebak-tebakan. Jenis-jenis tanaman sayuran. Sayuran apakah aku? Ini gambar yang pertama. Nah, kira-kira sayuran apa nih namanya anak-anak? Ada yang tahu? Bisa langsung komik atau Sawi, Bu. Sawi. Sawi. Oke, Zahra. Terima kasih sudah menjawab. Kalau Nurul, apa nih kira-kira? Aku kira pokcoy, Bu. Bukan ya? Mirip. Nurul kiranya pokcoy. Wah, ada dua jawaban nih. Kira-kira jawabannya yang mana nih yang benar? Oke, langsung kita lihat saja. Nah, jawabannya pokcoy. Nurul bener nih. Oke. Nah, gambar yang kedua, sayuran apa nih namanya? Oke, gambar yang terakhir, sayuran apa nih? Ada yang tahu? Asparagus. Asparagus, bener nggak nih asparagus? Iya, betul. Kita tepuk tangan dulu dong buat kalian, buat kita semua. Oke, mantap. Sip. Terima kasih yang sudah aktif ya di sesi ini. Nah, jadi tadi kenapa sih anak-anak perlu menebak ya? Ada 8 gambar lagi, banyak banget. Terus kayaknya sayurannya juga udah pada tahu semua nih apa. Nah, jadi dari 8 gambar ini, anak-anak bisa melihat sebenarnya ada jenis-jenis tanaman sayur, di mana ini digolongkan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Nah,
Maksudnya seperti apa? Nah, bisa anak-anak lihat bahwa tadi pokcoy itu termasuk ke jenis tanaman sayuran yang dimanfaatkan daunnya. Mana kita biasa olah daunnya gitu kan, ibunya anak-anak tuh suka masak misalkan. Terus kalau untuk wortel, umbinya, kalau untuk seledri, tangkai daunnya, kembang bunga, terus bawang merah umbi lapis, buah itu ada tomat, lalu bijinya itu ada kacang merah, dan asparagus bisa dimanfaatkan batangnya. Ya. Jadi, jenis-jenis tanaman sayuran itu digolongkan berdasarkan bagian yang dimanfaatkan ya anak-anak, dan ada 8 jenisnya, yaitu ada daun, umbi, tangkai daun, bunga, umbi lapis, buah, biji, dan batang. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, baik. Oke, kita masuk ke bahasan atau topik yang ketiga, yaitu sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Di mana dalam budidaya tanaman sayuran itu, kita memerlukan alat maupun bahan yang mendukung dalam budidaya kita itu. Kita akan bahas bahan terlebih dahulu. Ya, jadi untuk bahan sendiri ada 4 macam yang kita perlu siapkan. Yang pertama itu ada benih atau bibit. Nah, kira-kira apakah ada yang bisa membedakan antara benih dan bibit? Saya mau jawab, Bu. Bedanya benih sama bibit, kalau benih itu yang masih bentuk biji. Terus kalau bibit itu yang udah tumbuh sedikit tanamannya. Betul nggak, Bu? Oke, benar jawabannya. Ya, bagus ya Nurul. Jadi benih dan bibit itu berbeda ya anak-anak, di mana benih itu bijinya, kalau untuk bibit itu sudah ada tanaman kecilnya. Di mana dalam sarana produksi ini kita perlu pilih-pilih nih. Kita harus milih benih yang berkualitas tinggi, dan kalau untuk bibit kita perlu bibit yang unggul. Bahan yang kedua, yaitu ada pupuk. Di mana pupuk ini dibedakan ada organik sama anorganik ya, anak-anak. Di mana kalau organik ini ya, itu perlu di pupuk ini ada senyawa organiknya. Nah, kalau misalkan pupuk anorganik itu nggak ada apa ya, jadi pupuk anorganik ini bisa disebut juga sebagai pupuk yang dibuat atau pupuk buatan dan nggak alami, berbeda dengan pupuk yang organik, di mana pupuk anorganik ini bisa disebut juga atau berasal dari bahan kimia, seperti itu. Untuk bahan yang kedua itu ada pupuk, di mana pupuk ini dibedakan menjadi organik dan anorganik. Nah, untuk yang organik ini bisa disebut juga sebagai pupuk alami. Kalau untuk pupuk yang anorganik, anak-anak bisa sebut sebagai pupuk buatan atau pupuk dari bahan kimia.